yang diketahui itu berkah. Tuh, udah langsung. Anwar Vega out frame. Gak usah ditulis, kita pergi. Aduh. Ini kadang-kadang ya, ibarat hati ini kita harus kasih tahu sama semua sobat berkah nih ya. Kalau hari ini kita ada kuis interaktif bagiin hadiah buat kalian semua. Ya, jadi ayo semangat terus karena minggu depan Ruben Onsu akan menambahkan 5 juta rupiah. Wow. Pokoknya tenang aja, kita bakal ketawa di sini, bakal ketawa seru-seruan. Lu ngapain Gue sih? yang ngomong, ini kita mau ada bintang tamu spesial. Siapa? Siapa sih? Ini pokoknya apa lu dulu kalau lu ngomong apa? Hah? Ini kalau ibarat arti bahaya. Ada siapa sih? Kayaknya deg-degan deh. Bintang tamu kita kayaknya spesial banget. Bahaya. Kalau gitu, Erwin ketawa. Bintang tamu kita, Jonathan Frizzy dan Om Benny Simanjuntak. Mau ngapain? Ruben. Ya. Waktu rambut lu kemarin, Ya. warna putih lu adik kakak deh kayak Om Ben. Om Ben. Makin seger ya. Iya. Halo, ya Erwin. Aku panggil aku Erwin ya. Erwin ketawa. Erwin ketawa. Sebentar. Wih, bau-baunya ada yang duda nih. Jijang. Udah putusan sih? Belum. Nggak tahu, makanya tanya aja lah. Ntar. Udah 2 kali putusan. Udah. Terus kurang 3 kali 4 kali. Oke. Udah ketok palu, Om. Belum. Sabar, tahan dulu. Oke. Karena ini bakal geger banget ini. Kita panggil langsung karena kita akan langsung masuk ke dalam segmen Akang Teteh. Silakan duduk ya. Iya, pemirsa yang ada di rumah ya. Lu lenjeh banget lu, ada Ijong, lu ada Jonathan Frizzy, lu tumben lu. Apa sih? Biasanya enggak ya? Biasanya juga kita itu ya ceria ya. Emang ceria. Iya, jadi tuh sebentar ya. Ini ada berita yang lagi hangat, lagi viral dan juga langsung nih, Ben. panas. Langsung. Ada berita pertama langsung buat Kak Ijong. Ya ini dia beritanya. Bahaya. Hubungan Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kembali memanas pasca perceraian. Ijong pun memposting video-video di media sosialnya loh. Aduh, kenapa lagi sih Kak Ijong? Kok dibuka lagi luka yang lamanya? Akang Teteh, kepoin dong. Ini gimana sih netizen ya? Orang punya masalah rumah tangga orang, tapi netizen malah ngebuka-buka. Kalau ada aib itu harusnya disembunyiin. Barang siapa kita mau menyembunyikan aib, kita akan ditutup juga aibnya. Barang siapa? Siapa barang siapa? Barang aib. Barang aib. Gak usah pura-pura deh lo Akang.
jangan-jangan lo salah satu dari netizennya kan? Iya, Mending dengerin aja klarifikasinya Om Ben sama Ijong. kemarin aku lihat di TokTok itu filer nomor 1. Filer. Apa? Viral. Highlighter, ya. Ini gimana? Emang gimana sih ini awalnya kok sekarang ini tiba-tiba Ada video iya, beredar mencuat lagi. lagi Iya. ya, Jong? Awalnya gara-gara Dena sih yang pertama posting gitu. Oh. Kalau aku kan orangnya Itu dari yang posting dulu. siapa, Jong? Dena. Dia, Yang mana? dia. Yang posting tadi. Ijong. Itu gue yang posting pertama kali. Tapi udah dipaksa dulu. Enggak, kalau yang itu enggak paksaan. Oh enggak, dari kemarin-kemarin kan dipaksa, nggak pernah mau. Iya, dipaksa aja nggak mau gue waktu itu. Kalau sekarang mau karena harus diklarifikasi. Ya, diluruskan ya. Karena sudah sangat mengganggu, terutama yang pertama anak-anak. Anak-anak kasihan keganggu. Terus kedua kerjaan. Banyak banget produser-produser pada bilang, Ijong harus klarifikasi, kalau nggak nanti namanya jelek. Karena memang tujuan perempuan itu gitu ya, menghancurkan namamu kan. Oke. Nah, ini jadi kejadian berantem itu memang sering terjadi, maaf nih ya, ini kita tarik ke belakang lagi. Jadi pada saat kalian masih bersama itu kalian udah sering berantem. Ya ada lah, ada beberapa kali gitu. Tapi kalau tadi video tadi itu sampai teriak-teriak gitu. Bawa pisau. Iya. Jadi aku tuh cuma menjawab apa yang Dena tuduhkan aja gitu. Sebenarnya aku masih banyak banget bukti-bukti yang lain. Aku nggak perlu bilang itu apa karena aku udah janji nggak akan terlalu mengumbar aib. Ini juga malu-maluin sebenarnya. Cuman aku hanya menjawab apa yang Dena posting. Gitu. Menggunakan hak jawabnya Ijong Menggunakan ya. hak Oke. jawab. Yang lain-lain tanya gue aja. Iya. Oh pengen ditanya ya? Iya, iya, Masalah iya. mobil, uang, bulanan, gua ada semua buktinya. Ada tuh ya. Nah ini tapi kalau ngomongin posisi anak, kalau lagi Ijong sama Dena berantem, posisi anak di mana? Kalau yang sebelum-sebelumnya kadang-kadang anak-anak ada. Kadang-kadang anak-anak aku suruh keluar. Aku suruh ke kamarnya mereka. Walaupun tetap masih terdengar sebenarnya ya. Iya. Cuman yang paling fatal tuh yang kemarin waktu aku bawa anak-anak ke lokasi syuting, itu Dena seperti jemput paksa. Nah di situ aku yang kecewa banget dan aku sangat-sangat ada amarahnya. Karena itu sesuatu yang sangat fatal. Oke, jemput paksanya memang langsung narik tanpa izin Ijong. Dia langsung datang narik terus teriak-teriak di lokasi syuting gitu. Ah, teriak-teriak lokasi syuting. Oh, Teriak-teriak karena sakit jiwa. Banyak orang gitu. banyak orang. Oke, nah emang belum ada penjadwalan ketemu anak atau gimana? Itu jadwalnya aku sebenarnya kan sekarang anak-anak ada di Dena selama seminggu. Aku cuma minta 2 hari atau kemarin dia bilang harusnya kan Sabtu Minggu. Aku jemputnya Jumat sore, dia mintanya Sabtu pagi harus dibalikin. Terus dapatnya cuma tidur doang dong gitu. Aku bilang nanti sore aku balikin setelah aku pergi sama anak-anak. Dia nggak terima, dia tetap jemput Sabtu sore. Gitu. Jadi maksudnya tidur sama anak-anak cuma semalam. Nah, ini aku mau coba kita lihat ini foto dari klarifikasi Ijong di sosial media ya, kita lihat. Nih kita lihat ini banyak banget tulisannya di sini Uben. Kalau kita lihat ini, lihat kan dia udah bawa tas karena emang pengen pergi dari rumah jam 3:30 pagi. Ya biasalah ke base campnya. Minta tolong pun Mbak nggak ada yang berani keluar. Nah ini banyak banget nih tulisan. Apa buktinya ada kalau saya pernah lakukan yang dia tulis ini? Jangan sembarangan tulis kata-kata yang nggak sesuai. Dia bilang saya bawa tas karena emang pengen pergi dari rumah. Iya benar saya putuskan pergi karena nggak ada solusi. Dia nggak berhenti histeris, kunci kamar saya nggak dikasih. Dimana kunci itu pegangan untuk keamanan saya karena kalau tanpa mengunci kamar saya takut. Dia nggak izinin saya pergi tapi terus memojokkan saya dengan kata-kata kasar. Dan ini banyak banget nih curhatan. Ini tuh curhatannya Ijong apa? Oh iya. Jadi kamarnya itu kuncinya itu kan biar Ijong kan selalu save kunci kamar. Kalau enggak kan kali aja datang gila-gilanya kan. Nah jadi dia copot, diambil. Ya Ijong nggak berani tinggal kalau nggak dikunci kamarnya. Oke, berarti secara nggak langsung Ijong mengunci kamar punya ada rasa kekhawatiran dan takut gitu. Ada banget, terutama keluarga kan bilang Ijong harus kunci, takutnya terjadi sesuatu. Takutnya kan ada hal-hal negatif, aura negatif. Lebih menghindari aja gitu ya. Gitu. Kalau ini di postingan ini ada foto screenshot dari CCTV ya Jong? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi Denanya lebih banyak banget untuk curhat di media sosial itu gitu. Tapi sebenarnya banyak protes ya dari kok di kamar Ijong ada CCTV. Sebenarnya bukan di kamar Ijong, itu kamar anak-anak. Jadi kan bisa dipantau. Iya, Oke. kamar Ya, anak itu wajib. kamar anak-anak, bukan kamar tidur Ijong bukan.
kamar anak-anak. Jadi mereka bisa pantau ada CCTV-nya gitu. Berarti komunikasi sekarang udah buruk banget. Udah sama pihak Sekarang Dena. ya belum ada hubungan apa-apa sekarang. Kasihan anak-anak aja belum bisa dihubungin. Oke. Iya bener sih bagaimanapun. Maksudnya terlepas dari aku kenal Ijong, mungkin kenal juga dengan anak-anak kemarin dengan ya Dena gitu ya. Kasihan ke anak-anak juga ya. Harapannya Tapi sih aku mudah-mudahan baca yang berita. terbaik. Ya. Aku baca berita kata Ijong tidak menafkahi istri dan anak-anak. Gimana itu Om Ben? Aduh, Aku baca artikel itu. ada. Iya. Saya itu ini ya, ini seperti ini nih. Itu, Itu sudah apa itu, dibayar Om Ben? semua. Jadi Dena itu kan dapat mitah apa? Ah? Mutah. Mutah itu kan 120 juta. Iya. Dia potong langsung 150. Artinya 30 juta itu adalah uang Enggak, sebenarnya mutahnya. sebenarnya kalau dalam perceraian di pengadilan agama itu kalau laki-laki yang menceraikan istri itu dia laki-laki berhak memberi mutah itu kepada istri, yaitu bebas mau berapa aja. Nah ini kan yang menceraikan Dena, harusnya dia nggak dapat apa-apa gitu. Itu di mana-mana hukumnya Hukum- seperti itu. hukum muslimnya, Waktu Islamnya itu begitu. Dena mintanya 50 juta. Terus akhirnya banding, Dena minta 120. Terus sekarang tiba-tiba naik 150. Habis itu langsung dipotong sama dia. Langsung diambil uangnya. Iya, karena uang penjualan rumah itu langsung masuk ke rekeningnya si Dena. Karena kan atas nama Dena. Jadi saya enak-enaknya aja bikin hitungan gitu itu dari mamanya. Dan mamanya yang nulis semuanya. Keperluannya kayak misalnya Alphard gitu sudah dibayar juga. Sekarang si Denanya yang minta, pan sudah mamanya sudah tulis dan sudah dibayar gitu. Jadi simpang siur Om, gitu. kalau ngomongin tentang mobil tadi, nah ini kan ada juga yang membahas tentang pelunasan mobil. Iya. Nah, itu memang mobilnya... Ada sebenarnya penjelasan dari videonya. Oke. Atau mau saya dengarkan ya? Boleh ya saya dengarkan? Ada ya? Oh, Ada. ada. Enggak, ngomong Videonya? situ. Boleh, Boleh, Om Ben. sebentar. Coba kita semua lihat ya. Nih harapannya Ijong dalam kondisi yang lagi panas gini, Ijong pengennya gimana sih Jong? Kalau gue mah, Cer, kalau aku pribadi, aku orangnya nggak ada pernah mau ribut-ribut dari dulu juga. Kita kan zaman-zaman dulu nggak ada yang heboh-heboh. Iya. Kalau mau terkenal ya terkenal pakai karya gitu, jangan terkenal dengan beginian. Maaf. Betul ya? Gini Om, Uang mutah yang dipotong si Dena 150 juta itu uang mutah cuma 120. 30 juta untuk bulanan. Jadi bulanannya si Ijong udah dibayar si Ijong. Yang bulan kemarin. Tapi itu kan belum ikrah sebenarnya. Udah dipotong gitu. Lagi. Terus dia update juga si Dena mengenai mobil Alphard di TikTok. Alphard itu udah dipotong juga, udah dibayar sama si Jong di hitungan mamanya. Udah dibayar di hitungan mamanya. Tapi diminta lagi sama si Dena, disuruh bayar lagi. Jadi ditahan si Dena duitnya. Jadi bukan si Jong yang nggak bayar. Memang betul dimasukin si Jong ke finance 2 bulan sebelumnya. Tapi sesudah laku tanah, itu sudah masuk hitungan dipotong. Sesudah dipotong dimintanya lagi si Jong yang nebus lagi. Itulah curangnya. Tuh, jadi nggak ngerti saya cara pemikiran mereka itu. Yang penting nama Ijong di luar jelek aja deh, gitu loh. Dia nggak mementingkan kebenarannya lagi gitu. Sebenarnya Ijong ini naik masalah ini juga karena si Dena taruh nyinggung-nyinggung Ijong. Kalau saya Dena sudah nyinggung-nyinggung instastory-nya, saya duluan yang langsung nge-post. Karena Ijong ini nggak bakal mau. Iya, tapi maaf nih Om, berarti ini kan masalahnya tuh masih ada. Kira-kira yang jadi permasalahannya tuh apa antara, kan ini kan udah resmi perpisahan ya. Artinya apalagi belum betok balik Om Ben ya? Sudah di pengadilan Ijong kalah, tapi Ijong itu lagi kasasi sekarang. Ijong hanya mau kasasi itu mau pembagian anak. Karena saya percaya bahwa Dena ini akan jadi senjatanya ini anak. Gitu loh. Contohnya kemarin aja. Nah, contohnya kayak kemarin, harusnya 2 hari, 3 hari, sehari sesuka-sukanya aja diambil gitu. Dan anaknya suruh kerja, itu saya akan gugat dia kalau dia kerja. Maksud saya bahwa si Dena ini akan manfaatkan Ijong untuk anaknya untuk naklukkan Ijong gitu, bikin marah-marah terus, berantem terus. Makanya saya bilang sama si Ijong, coba nanti di acara nanti ini umumkan bahwa kalau ada pekerjaan buat anaknya, Ijong itu harus tanda tangan atau setuju. Tidak boleh sepihak ibunya, karena itu kan anaknya Ijong juga. Emang kalau nggak ada Ijong ada dia kan nggak gitu. anak dari bapak dan ibu ya. Jadi yang bikin masalah ini naik sebenarnya bukan kita. Saya tuh nggak terima kalau dia udah mulai di Instastory tentang Ijong. Saya yang langsung ngeber, saya bilang tak apa-apa gitu. Tapi saya berdasarkan bukti gitu. Nah Iya, sekarang sebenarnya- Ijong ini yang nggak kuat digituin, makanya dia mulai melawan. Wajar lah Uben, Arafi orang anaknya lucu-lucu, gemes lah. Kalau kayak Anwar mah bodo amat mungkin kali juga. Ya kan?
sama lah, mau anaknya kayak siapa juga namanya. Ya namanya anak ya. Namanya anak kan harus dibela. Buah hati. Ya bagi ada ibu dan bapaknya, menikah bareng-bareng. Ya beda anaknya Ijong. Ini kan anak kodok. Jadi saya ngelawannya saya taruh sistem kayak syuting loh. Apa itu? Kalau syuting itu kan memerankan seperti orang gila atau memerankan orang apa, sinting kan kita harus kayak seperti orang sinting. Ya. Nah saya terapkan di instastory saya seperti itu. Kalau saya ngelawan orang sinting, saya taruh sinting gitu loh. Saya kalau saya ngelawan orang goblok, saya pura-pura goblok gitu Ya. aja. Oke. Nah, ini aku ada tayangan lagi coba yang kita mau tanyakan sama Ijong ya. Sambil klarifikasi lagi ya. Oke, Ya, oke, coba kita lihat ini. Bahaya, bahaya, bahaya. Dena Devanka baru saja memposting di media sosial tentang hubungan Jonathan Frizzy dengan perempuan lain yang diduga adalah orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya. Tapi, Om dari Ijong, Benny Simanjuntak menepis isu tersebut. Duh, yang bener yang mana sih? Bingung aku tuh. Please jelasin dong. Oke. Itu tadi ada tulisannya Uben. Apa? Om pasti keluar nih balas komen. Yakin Iya, gue netizen katanya. ngomong gitu. Pasti omnya pasti keluar nih, bener keluar ngasih komentar. Jadi gini loh, si Dena ini kalau masalah uang dibilang kita sudah cerai, kamu harus bayar saya tiap bulan. Ya. Tapi kalau masalah perempuan, ceraikan gue. Karena gue harus terima surat gitu. Jadi kayak nggak rela gitu loh. Nggak rela dia melepaskan Ijong. Tuh loh. Tapi maaf Om, maksudnya ada ini gak sih, ada berdua tuh apa ya? Nggak Omongan bisa. baik. Udah. Iya Mereka sih. sudah coba. Jadi gini ya, Oh. orang kan selalu nganggap tuh saya selalu ikut campur. Ya. Padahal 9 tahun mereka berumah tangga saya tinggalkan karena dia ninggalin saya. Supaya dengan si perempuan itu. Saya tidak ganggu sama sekali. Tapi ketika sudah ada prahara, sudah ada berantem, sudah nggak cocok, ya saya bantu dong. Dia orangnya diam gitu, nggak pernah mau ngelawan, siapa yang mau ngelawan? Iya. Lama-lama dia kan sebagai artis terpojokkan, orang malah jadi jelek namanya. Pan tidak dia lakukan gitu. Jadi saya yang cuap-cuap. Tapi wajar gitu. Yang nggak wajar ya netizen jangan ikut-ikut campur urusan gue gitu. Kalau saya kan memang dia udah anak saya, abang saya, bapaknya dia sudah meninggal. Iya. Saya sebagai adiknya. Jadi saya papa udahnya kan, jadi Iya. papanya saya Yang gitu. ngurus dia. Iya, yang ngurus dia. Ganti. Bayangin aja, saya yang bikin dia jadi artis, tinggal di rumah saya, kenal tuh perempuan langsung saya ditinggalkan. Gimana saya mau setuju sama perempuan kayak gitu? Oke. Itu Dan pada saat kejadiannya. itu juga Om Ben juga ya udah, yang penting lu bahagia ya nggak apa-apa Iya, gitu. 9 tahun saya nggak ganggu gugat loh. Silakan lu bahagia gitu. Oke. Karena saya ada satu Tuhan kasih sama saya tuh bisa ngelihat orang awal dan akhir. Makanya ketika saya ketemu, dia baik pertama. Tapi saya tahu ini ada sesuatu. Dia saya tidak setuju. Saya yang paling menantang dari semua keluarga. Sampai mama saya sebelum meninggal, mama saya bilang, janganlah kau keras, anakmu itu. Biarlah dia kawin kalau dia bahagia. Saya bilang, oke, saya setuju. Kawin aja. Tapi saya nggak maksudnya saya mau tapi tidak setuju gitu loh. Nggak apa-apa silakan gitu. Itu yang membuat saya sampai sekarang yakin. Makanya artis juga saya bisa lihat, kau akan terkenal, kita nanti berantem terakhirnya. Saya bisa begitu. Udah feeling. Feeling. Iya. Gitu. Jadi saya kayak ada sesuatu sama ini orang yang tidak bakal, orang nggak bakal tahu gitu. Kan kelihatan sekarang. Saya tanya, kenapa dia memulai selalu di Instastory? Kenapa nggak ngomong langsung sama Ijong? Ijong punya cewek. Yuk, ganteng. Kalau dia bagus, ngurusnya bagus, bagus dong. Tapi tanggapan Ijong gimana? Ya dengan berita ya tadi ada orang tiga. Sama kayak lu lah, Cer. Gimana? Kalau kita mau laki Jong. Laki. Ijong juga laki. Iya sama. Laki. Laki dong. Dibelain sama bapaknya. Laki dong. Dibelain jadi Ijong juga laki. Laki dong. Bapaknya marah lu. Laki juga, laki. Laki juga. Laki dong. Iya tenang dulu, Lalu dengarkan tenang. tanggapan Ijong ya. Iya. Yang laki tenang, yang laki tenang. Kita laki ya. Ya. Biar Ijong jawab Yang dulu. laki, yang laki. Boleh laki? Iya. Ya oke. Gimana Jong tanggapan Ijong? Ya aku bebas, saya mau deket sama siapapun. Di lokasi syutingnya juga banyak yang lucu-lucu gitu. Ajak-ajak dong. Iya makanya. Udah punya bini. Udah punya gigi lu. Udah punya istri. Iya, masih emang Ajak-ajak maksudnya ajak main sinetron. Lu jangan mikir yang aneh-aneh. Oh, ini emang nih KPK nih. Iya kan namanya juga perempuan. Iya ya. Oke, jadi emang ya maksudnya ya Gandengan maksudnya mulu. Ijong tuh ya memang di tempat lokasi kan banyak lawan main ya. Kalau main itu aja suka waktu itu kita pernah pergi ke mall terus
aku kenalin anak-anak aku ketemu sama pemain, ada cewek artis gitulah. Terus mau foto kenalin nih anti ini gitu. Nah terus nyampe ke Dena pikir aku kenalin dia ke perempuan. Kayak gitu-gitulah. Masih sensi ya. Bukan sih, merasa memiliki sendiri. Kan padahal udah cerai gimana sih? Nggak tahu. Yang Dia orang Ijong ganteng, gue juga kalau punya suami kayak gitu gue jealous gue mah. Kan dia statusnya udah enggak. Iya, orang dokter Dema aja kalau ada pasien gue cemburu. Jangan lagi lu. Jangan gila dong. Dia Kak Ruben gimana jadi gila dong ya? Ini zaman lama saya. Lu dengar nggak? Dokter Dema kalau ada pasien, Iya. ya kan dia cemburu. Iya. Laki lu kurung di rumah. Jong, Bercanda. seandainya ya, Ya. ini kan apapun kan, ya dia adalah ibunya anak-anak. Kalau misalnya ada yang pengen lu sampaikan, Gini. terkait sekarang nih di depan jutaan orang nih, karena kan sekarang pun Ijong kan posisinya juga terpojokan gitu kan. Maksudnya ini saatnya Jong, lu kalau mau ngomong misalnya ke pihak Dena atau keluarga dan ke seluruh masyarakat Indonesia, apa yang mau lu sampaikan yang seplong-plongnya gitu Jong? Ya. Jadi Ijong bisa serius aja ini. Ini nggak pernah serius ini orang. Ijong bisa sampaikan yang memang isi hati Ijong yang ini bukan dalam keadaan Ijong marah, Nah, ya, iya. tapi dari hati ke hati ini karena ada anak. Ya, apa yang Ijong ingin waktu itu kan pasti kan kalian nggak mungkin dalam 9 tahun tuh nggak punya ada hal yang indah ya, pasti ada. Nah, kalau seandainya bisa bicara dari baik aja ya, apa yang Ijong ingin sampaikan, mungkin dia nonton. Mungkin, ya. Iya. Seperti yang aku posting terakhir, aku cuma bilang udah cukup. Ini hal yang sangat memalukan banget. Aku udah pernah bilang dan sering bilang berulang kali untuk tidak posting apa-apa. Semua masalah bisa diomongin. Kasihan anak-anak, kasihan Zack, Zoe sama Zion. Jadi aku harap ke depan kalau kita nggak bisa ngobrol berdua, pakai perantara aja, perantara yang netral. Gitu. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa Kalau dia juga, posting gimana? Lawan ya? Lu gimana tuh? aku sih pengen ada titik terang supaya aku bisa ketemu sama anak-anak dengan rutin. Itu aja fokusnya. Amin. Fokusnya Yang itu aja. anak-anak kalau Tolong ada dikasih. tawaran kerja gimana? Oh, kalau ada anak ada tawaran kerja maksudnya? Iya. Ya, Harus. apa izin sama papanya juga. Iya. Gitu. Cuman aku intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Iya. Jangan sampai enggak gitu. Iya. Kalau sampai tidak bisa dipertemukan, nanti itu bisa mungkin lain hal kali ya. Iya. Tapi sementara coba secara kekeluargaan dulu. Jadi lu nggak, kalau sampai nggak bisa ada waktu untuk ketemu sama anak, lu nggak terima pasti sebagai bapak kan? Yang lu minta Orang cuman pasti nggak akan terima lah. yang lu minta adalah tolong kasih waktu juga buat lu bisa ketemu sama anak. Itu paling utama nomor satu. Ya, karena bonding anak itu ya apalagi di usia yang dini ya, yang sekarang ini Jangan tuh. sampai kehilangan sosok ya. Iya. Betul. Iya dong. Ya. Dan Jong, anak-anak bersama kan? Iya. Jong, ini kan apa yang terjadi sudah menjadi jejak digital. Betul. Ya, dan suatu saat nanti anak-anak ketika mereka sudah mengerti dan besar mereka bisa lihat, bisa ini. Apa yang Ijong sampaikan sama anak-anak? Ya pokoknya buat anak-anak Zack, Zoe sama Zion, nanti apapun yang kalian lihat sayang-sayangnya aku harus lihat dari dua sisi, dari sisi mama, dari sisi papa. Dan ambil yang baiknya, yang tidak baik jangan diambil, terus lakukan yang terbaik aja buat kalian dan buat papa mama. Semangat Ya, Ijong. pokoknya kita doakan juga cepat kelar semuanya. Amin. Ya. Amin. Ijong juga bisa lagi beraktivitas. Tapi feeling gua nggak kelar-kelar. Masa? Iya Jangan harus, ada om. pilihnya harus baik dong. Sinetronnya panjang. Panjangnya gimana? Panjang. Ya, kita mendoakan Ruben yang pakai baik. mancing aja. Apa? Jangan gitu dong. Kawan lama, say. Akhirnya ketemu di sini ya. Hei, udah deh. Ini juga iklan, ini mau ada iklan. Iklannya panjang. Tapi kita itu berkah.